Ada beberapa tipe grid ya, ada yang regular ya, regularnya begini ya. Kerucut, ada yang kurihara ya, ada yang icosahedral ya. Ini dipergunakan untuk mempermudah perhitungan dari pemodelan numeriknya ya di dalam komputer ya, karena komputer nggak bisa mengolah ruang dia. Kemudian selain itu juga ya perubahan grid tadi ya, itu juga dihitung juga ya. Dari delta X, delta Y ini ya. Grid A ya menjadi sama-sama kotak, ada yang grid B, ada yang C ya. Ada juga koordinat ya. Koordinat kita punya tiga jenis ya. Ada yang koordinat Z, ada yang koordinat P, ada juga yang koordinat sigma ya. Ya, koordinat sigma itu tidak memotong permukaan. Jadi kalau ada dataran tinggi maka semuanya naik gitu ya. Kalau ini kan memotong permukaan. Ini juga memotong permukaan. Jadi sigma itu adalah P dibagi dengan PS ya, pada X, Y, dan D. Kemudian ada juga yang koordinat hibrid ya. Gabungan ya. Jadi dia tidak memotong. Semakin kecil, semakin kecil, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini kondisi atas atmosfer. Jadi pada ketinggian tertentu ya tekanannya semakin rapat. Itu namanya koordinat sigma. Kemudian ya karena persamaan yang digunakan merupakan solusinya adalah persamaan gelombang ya kemarin ya. Kemarin ya. Ya, solusi yang dipakai adalah persamaan gelombang. Ini persamaan gelombang semua ya. Maka kita juga menggunakan dekomposisi Fourier ya. Jadi ini adalah fungsi periodik, kemudian kita dekomposisi ya. Dekomposisi itu kita uraikan ya. Jadi ada fungsi ada sinus kosinusnya ya, kemudian ada seasonalnya ya. Jadi dekomposisi. Ini di matematik juga udah dipelajari kan? Dekomposisi Fourier udah ya? Udah kan? Jadi kalau ada fungsi begini merupakan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini gitu. Gabungan. Nanti ada konstanta, kemudian punya orde 1, orde 2, orde 3 dan seterusnya. Ya, ini kalau digabungin jadi gini ya. Jadi dekomposisi dari fungsi dalam 3 dimensi ke bentuk bola harmonik ya. Ya ini dipakai misalnya digunakan dalam elektrodinamika, mekanika kuantum, visualisasi digital dan geofisik. Geofisik belajar ini ya. Ya kalian beruntung lah masuk meteorologi ya. Klimatologi ya. Kalau masuk geofisik itu semua ngitung dekomposisinya pakai tangan di kertas itu. Ujiannya begitu ya. Dulu zaman saya D3 tuh ujiannya susah banget geofisik ya. Di teman-teman geofisika itu ya. Misalnya ini ada gambar kelinci, ini merupakan dekomposisi dari ada bola warna merah, kemudian ada ini dan seterusnya ya. Gitu ya. Ini contoh dekomposisinya ya. Kalau dalam pemodelan ya, misalnya ada ini ya. Ya, ini bisa dipecah jadi sini, jadi di sini, jadi sini. Ini namanya bola harmonik. Ini fungsinya kayak gini nih, gitu ya. Fungsi dari bola harmonik ya. Wah, panjang banget ya. Nah, ini juga ya. Jadi ini adalah fungsi dari bola harmonik ya. Kalau kita ibaratkan grid-grid itu pada bola ya. Kemudian kita masukkan fungsi itu ya. Ya fungsinya adalah kayak gini ya. Waduh, ini susah ya. Banyak banget ini ya.
Ya, ini juga ya, zonal, terseral, sektorial ya. Jadi model itu harus bisa bikin kayak gini ya. Harus bisa membuat sirkulasi-sirkulasi kayak gini di dalam bola harmonik ya. Jadi nggak segampang yang kalian kira bikin model. Jadi dari tadi grid, kemudian dibikin dalam bola harmonik, ya, masukin fungsi gelombang dan ada di komposisi Fourier untuk ngerjainnya. Ya, jadi spektral dan grid titik transformasi ya. Jadi ada model yang based on grid, ada yang dengan spektral. Model ECAM contohnya ya. Model spektral berarti prognostik variabel suhu ya, divergensi dan vortisitas dan tekanan permukaan diwakili dalam horizontal oleh serangkaian bola harmonik yang dipotong. Jadi pada model ECAM ya, ECAM ya. Ini ada pemotongan pada bola harmonik itu ya. Fungsinya kayak gini nih. Nah, ini X, ini apa gitu ya. Kemudian ini lambda bujur ya. Ini mu lintang ya. Dan seterusnya ini. Ya, jadi pada pemodelan spektral ya yang tidak berdasarkan grid ya. Contohnya model ECAM ya. Ini menggunakan spektral ya. Persamaan spektral, fungsi spektral, gelombang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang tanya nggak? Ada yang ditanyakan? Siap, belum ada, Pak. Bingung ya? Pasti bingung. Ntar nanyanya pas mau ujian pasti bingung nih ujiannya. Ini kemarin udah dikasih belum slide-nya? Siap, belum Pak. Masa sih? Izin Pak, yang sudah baru pertemuan 2 Pak. Pertemuan 1 udah kan? Siap, sudah Pak. 1, 3. Ya, kita kebut sini ya. Jadi ini tentang parametrisasi ya. Parametrisasi ya. Jadi parametrisasi dalam GCM, General Circulation Model ya. Ya, kita kan bahas tentang apa itu parametrisasi, kenapa dibutuhkan, dan gimana itu parametrisasi. Ini misalnya ya, ini adalah skala sinoptik ya, dari berbagai kejadian fenomena iklim maupun cuaca ya. Dari kejadian-kejadian ini ya, tidak semua bisa dimodelkan, nggak bisa. Modelin turbulen yang kecil banget. Gimana ya ini cara bikin slideshow-nya? Nggak bisa ya? Nggak bisa di slideshow. Kalau dari sini kayaknya bisa ya? Bisa nggak ya? Kemarin sih diajarin cuman lupa nih caranya. Biar besar ngelihatnya ini. Gimana ya? Coba stop dulu. PowerPoint as virtual background. Kayaknya ini kayaknya ya. Terus masuk ke ya, gitu ya. Kelihatan kan? Siap, kelihatan Pak. Kursor saya kelihatan nggak ya? Siap tidak, Pak? Tidak Pak. Tidak, Pak. Kalau PPT-nya kelihatan nggak? Siap untuk Siap, PPT kelihatan. Pak.
Oke, nggak apa-apa. Ini aja. Ini. Ya, itu kan ada microturbulen ya. Nah, microturbulen itu nggak bisa ya dimodelin ya. Dimodelin nggak bisa. Jadi ada siklon ya, yang bisa kita masukin ke dalam persamaan ya, untuk pembangunan persamaan itu ya. Kemudian planetary wave, kemudian juga ada cloud cluster ya di sana. Jadi tidak semuanya bisa dimodelkan. Nah, untuk itu sisanya itu adalah dengan menggunakan parametrisasi ya. Jadi parametrisasi itu adalah parameter representation. Ya, itu merupakan statistical representation ya, depending on resolved variable. Ya. Jadi yang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diproses dengan komputasinya itu membutuhkan solusi namanya parametrisasi. Parametrisasi itu adalah parameter representation. Oke, kemudian kenapa sih diperlukan ya? Karena proses-proses yang skala kecil itu nggak bisa diselesaikan dengan skala besar. Ya. Ibaratnya kalian mau menyaring mau menyaring semut dari gula. Kemudian saringannya itu besar sekali ya. Saringannya itu saringan ikan ya. Sarokan ikan ya, nggak bisa ya. Pasti semutnya nggak bisa dipisahkan dari gula. Ya, jadi skala gridnya itu terlalu besar untuk menjelaskan sesuatu yang kecil. Ya, jadi memang memerlukan parametrisasi. Kemudian prosedurnya ya, yang kedua itu ya prosedur expressing the effect of subgrid process. Jadi nggak ada proses subgrid ya. Untuk itu digantikan oleh suatu konstanta ya, yang diperoleh secara percobaan ya, maupun ya kita bilangnya sih secara apa ya namanya ya, lupa sih namanya, lupa ya. Secara empiris ya, disebut dengan parametric representation, parametrisasi. Apa aja yang diparametrisasi? Banyak sekali ya, banyak sekali. Ada radiasi ya, radiasi gelombang panjang, pendek, scatter, emitted, ya, aerosol, cloud droplet, ya, mikrofisis, konveksi, ya, boundary layer, land surface, ya, banyak banget. Ya. Atmospheric ocean interaction, ya, semuanya. Ya, banyak sekali ya, yang diparametrisasi, dan ini ada settingannya di WRF itu ya. Jadi di settingannya hanya ada di WRF ya. Kemudian ya, parametrisasi juga ada di model ECMWF. Nah, ini contohnya ya. Ada long wave, short wave ya. Ini semuanya satu gambar ini kalau dihitung di komputer model global ya hanya satu grid. Satu kotak aja ya, dia nggak bisa menyelesaikan apa-apa di situ. Nggak bisa deteksi angin lembang, ini ya. Pada grid yang besar ya, grid model iklim kan besar gridnya. Nggak bisa dia menyelesaikan itu ya. Kecuali sudah dibesarkan gridnya, baru bisa didetailkan. Bisa jadi ukuran gridnya dari 1 derajat kali 1 derajat ya, atau 100 kilo kali 100 kilo kan besar itu, 100 kilo. Dari sini ke Bogor aja baru 60-70 kilo garis lurus. 100 kilo itu besar. Untuk itu nggak bisa dipecahkan. Maka dibuatlah parametrisasi. Ya, jadi kalau kalian ingin mendeteksi angin puting beliung lewat model yang besar, skala besar itu nggak bisa. Ya. Jadi harus didetailkan ya. Skalanya harus besar kalau angin puting beliung itu. Biar ada bedanya. Kalau nggak kelihatan.
Ada 3 tipe parametrisasi ya. Yang pertama adalah proses